halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Dutch GP part kedua. Dutch GP ini akan terbagi jadi 3 part karena untuk part kedua kali ini gue hanya akan membahas Aprilia dan 2 timnya Ducati paling bapuk. Sementara 2 tim Ducati yang lain akan ada di part ketiga, yaitu tim pabrikan dan tim VR46. Kenapa? Karena Aprilia bakal agak sedikit lama karena kita akan membahas soal Martin. Jadi ini pun gue nggak janji bahwa ini bakal pendek ya. Karena ada perintilan yang dari part pertama itu akan kita bahas di part kedua. Yang pertama kita membahas soal Chandra. Chandra kan kemarin sempat gak ada tuh dia punya interview. Nah kali ini ada. Dan ternyata baru ketahuan setelah dia mencetak poin pertamanya untuk kejuaraan di musim ini sebagai rookie. Ternyata dia adalah satu-satunya rider Honda yang gak pakai motor pabrikan. Jadi kalau mau dibandingkan dengan rookie-rookie lainnya, Verman Aldegar itu pakai motor bekas memang, tapi dia pakai Ducati kak. Yang mana di atas kertas Desmo GP24 memang terbukti lebih kompetitif daripada Desmo GP25-1 kecuali sama itu yang satu orang itu. Nah sementara Ai Ogura itu memakai motor pabrikan RS GP25 di Aprilia. Jadi ya memang Chandra ya sebenarnya statusnya sama dengan Verman Aldegar, pakai motor bekas, tapi sayangnya dia pakai motor bekas pabrikannya bapuk pula. Jadi ya menurutnya Alex Espargaro katanya itu karena Chandra dianggap belum bisa membantu pengembangan motor. Nah, untuk memakai motor yang sedang dikembangkan itu agak sulit menurutnya Honda. Jadi dia memakai motor yang sudah fix dikembangkan tahun lalu, ya meskipun yang nggak lebih baik juga dari tahun ini. Gitu loh maksudnya. Jadi Chandra setelah dia mencetak poin pertamanya yang mana dia memang papa kembar, Alex Espargaro bilang sengaja dikasih duluan supaya dia dapat poin. Jadi Chandra mengucapkan terima kasih kepada Alex Espargaro, papa kembar. Jadi dia bilang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alex Espargaro. Saya membalap di belakangnya selama beberapa lap dan dia mencoba mengajari saya banyak hal. Saya belajar banyak. Selama balapan saya mengubah riding style saya, cara saya mengambil posisi di tikungan, dan perbedaannya cukup signifikan. Ini adalah hal yang hebat karena selama sesi latihan dan selama sesi kualifikasi sulit bagi saya untuk mengikuti pembalap selama 1 atau 2 lap karena mereka bisa sangat cepat. Jadi bertahan di belakang Alex saat balapan itu adalah hal yang sangat hebat bagi saya. Saya sangat senang dengan poin pertama saya. Mendapatkan poin pertama di kejuaraan MotoGP ini sangat istimewa. Saya mengerahkan segalanya untuk bisa meraih poin dan akhirnya kami berhasil. Terima kasih juga kepada tim dan Takaaki Nakagami atas kerja keras dan dukungan mereka sepanjang akhir pekan ini. Sekarang kami harus berusaha keras untuk bisa mendapatkan lebih banyak poin. Udah gitu aja. Jadi ya kita lihatlah nanti seperti apa perkembangannya Chandra setelah mendapatkan poin pertamanya. Apakah memang itu karena hibah ala-ala kasihan atau memang dia sudah bisa belajar dari situ. Kabar lainnya dari MotoGP adalah perkara LM. Nah, jadi Liberty Media ini sebenarnya sudah dari minggu lalu gue bahas sama member premium. Dan gue lupa bahas di part pertama karena kita banyak deretan bahasan, ada 7 lembar kemarin, jadi gue agak-agak korting. Jadi baru gue bahas di sini karena menurut gue ini yang paling lowong. Jadi Liberty Media pasca mendapatkan izin untuk mengakuisisi Dorna kemarin dari Komisi Anti Monopoli Eropa, itu gosipnya akan menerapkan sistem leasing di tahun 2027. Jadi memang kalau kalian ngintil gue di blog, gue udah bilang bahwa MV Agusta rencananya akan kembali masuk ke MotoGP setelah kemarin kan mereka sempat dibeli sama KTM tuh. Terus karena KTM bangkrut, dilepaslah kembali ini MV Agusta, dikembalikan kepada yang punya awalnya. Jadi ibarat kata KTM jual rugi. Jadi ya MV Agusta untung, dia jual ke KTM mahal, terus dijual kembali ke dia murah. Jadi rencananya MV Agusta masuk, tapi mungkin nggak pakai mesin mereka. Nah sama juga dengan KTM yang entah bagaimana nanti apakah mereka akan bertahan di MotoGP atau enggak, tetapi LM rencananya akan memberikan mereka opsi untuk bertahan di MotoGP tetapi pakai mesin pabrikan pesaing. Nah ini yang menjadi catatan. Jadi LM itu berencana untuk menambah jumlah grid atau kalaupun misalnya KTM bubar maka ada pabrikan yang bergabung.
bergabung. Nah, yang menjadi sorotan dan menjadi sebenarnya gosip yang membosankan sih dari 3 tahun lalu malah adalah BMW. BMW terus keluar-keluar bahwa pengen masuk MotoGP tapi nggak jadi-jadi. Kemarin bilang pengen masuk 2027 tapi akhirnya punya pernyataan bahwa kami tidak akan masuk ke MotoGP sebelum 2028. Nah, itu nggak jelas lagi. Pokoknya akhirnya orang MotoGP itu bilang, alah biasalah ngebullshit aja. PHP ibarat kata. Jadi LM itu memberikan solusi. Kalau BMW mau masuk boleh, nggak apa-apa. Pakai aja dulu, sewa aja dulu mesin dari para pabrikan yang ada di MotoGP. Mereka boleh menyewa mesin, tetapi ya mungkin sasisnya, part-partnya, fairingnya, dan segala macam itu diproduksi oleh pabrikan mereka. Nah, hal yang sama berlaku dengan KTM. KTM meskipun sekarang dimiliki oleh Bajaj, tetapi mereka berencana untuk menjual slot mereka di MotoGP ke KTM Racing Switzerland atau apa ya, pokoknya yang pusatnya di Swiss. Jadi KTM bisa berdiri sendiri sebagai tim. Terserah mereka nanti mau sewa mesin apa, tetapi part-partnya ya sasisnya dan segala macamnya bisa dibuat langsung oleh KTM. Jadi ala-alanya Moto2 yang pakai mesin Triumph tapi sasisnya dan segala macam itu disediakan oleh produsen berbeda dan itu yang mewakili pabrikan mereka. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, Aprilia ternyata juga sempat disoroti. Jadi, seperti kalian tahu, kontrak tim dan kontrak pabrikan dengan Dorna itu berakhir tahun depan. Tahun 2027 seiring dengan berlakunya regulasi baru, kontrak semua pabrikan dan semua tim itu harus diperbarui dengan Dorna. Jadi, jangan mempertanyakan kenapa VR46 itu gosipnya berhembus sepoi-sepoi bakal hengkang dari Ducati. Karena memang kontrak mereka itu akan habis tahun depan dan so far belum ada satu pihak pun yang memulai untuk menegosiasikan kontraknya dengan Dorna. Yang pasti Yamaha, Honda, dan Ducati itu sudah memastikan akan memperpanjang kontrak mereka dengan Dorna, entah itu nanti Liberty Media atau gimana. Tetapi yang jelas mereka sudah mengajukan konsep kontraknya ke Dorna. Ya belum jadi proposal sih, tapi sudah melakukan negosiasi. Sementara yang belum itu adalah Aprilia dan KTM. Kalau KTM bisa dimaklumi, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Aprilia? Nah, mulailah berhembus gosip, sepoi-sepoi ini para premium member udah duluan tahu bahwa penguasa baru, jadi yang membuat Aprilia masuk ke MotoGP itu beliau sudah meninggal, CEO-nya. Jadi CEO baru yang sekarang itu adalah anaknya, pewaris Kak, cebol. Nah, pewarisnya inilah yang kemarin ya mungkin lumayan terpengaruh dengan Papi Pririvola atau juga lumayan terlalu percaya dengan papa kembar Alex Espargaro yang menyetujui gaji 5 jutanya Jorge Martin. Dia yang menyetujui. Langsung 24 jam, teng. Nah, itu gara-gara kisruh sama Jorge Martin kemarin, dia jadinya mulai, ya wajar sih kalau menurut gue agak trauma karena kan gue udah kasih semuanya nih buat lu tapi ternyata gue nggak dapat apa-apa. Udah kayak gitu lu memperburuk image gue lagi di luar, seolah-olah gue memaksa lu kerja sama gue, padahal apa yang kurang dari Aprilia? Aprilia udah melakukan segalanya buat lu. Lu dibayarin pesawat medis dari Qatar ke Spanyol, lu tetap digaji meskipun gosipnya cuma setengahnya, itu nanti kita bahas di bagian akhir. Tetapi boro-boro lu finish 1 balapan aja dengan motor kami, lu malah minta hengkang dengan memakai klausul performa, padahal ini motor baru menang kemarin. Ini motor sudah berapa kali podium. Jadi ya katanya CEO barunya Aprilia ini lumayan, makanya sih beliau marah waktu tahu bahwa Martin emang kekeh banget mau hengkang. Dia itu yang bilang bahwa pokoknya kita bertarung sampai di pengadilan. Lu akan tetap di pabrikan ini, kalau nggak kita ribut di pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan lu akan tetap di sini atau lu hengkang. Dan kalau lu hengkang, berapa penalti yang harus dibayar? Karena kami maunya lu di sini menyelesaikan tugas lu. Karena itu kesepakatan kita ketika di Mugello tahun lalu. Begitu katanya CEO barunya Aprilia. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi karena beliau ini trauma. Katanya lagi belum mau menegosiasikan apakah akan lanjut ada di MotoGP sebagai pabrikan di tahun 2027. Mengingat pengembangan motor mereka yang 850cc juga nggak jelas kemana. Karena kan Max Biaggi kemarin kan sempat nongol di Barcelona tes private itu menguji RSGP V4 yang untuk WSBK. Jadi belum tahu kapan mereka akan menguji RSGP 850cc. Jadi itu yang membuat
publik itu mempertanyakan apakah memang mereka berniat hengkang karena sama sekali nggak ada kepastian apakah mereka akan menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan Rona atau enggak. Nah, Papi Peri Rivola kemarin di Asen bilang, kami dipastikan akan tetap balapan di sini. Kami tidak akan meninggalkan MotoGP. Iya, memang kami belum menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan Rona. Tetapi menurut saya adalah hal gila kalau kita sudah memulai pembicaraan kontrak dengan Dorna ketika pengambil alihan secara penuh dari Liberty Media itu belum selesai. Jadi katanya Papi Peri Rivola, masih ada waktu kok tahun depan untuk negosiasi. Jadi kita lihat saja dulu bagaimana pengambil alihan Dorna oleh Liberty Media supaya kita tahu mau negonya ini sama siapa. Ini sedikit mulai menggambarkan bahwa Opa Espeleta sedang dalam review yang sorry itu saya kursinya lagi digoyang-goyang, dan terutama dalam kasusnya Martin. Intinya adalah Papi Peri Rivola nggak mau negosiasi sama Opa Espeleta dulu sebelum clear oleh Liberty Media siapa yang akan menduduki posisi CEO Dorna ketika mereka mengambil alih. Itu yang pertama. Jadi sistem leasing udah kelar, kita sudah bahas juga kontrak pabrikan. Nah, perkara dengan sprint race. Jadi kalau kalian ngintil gue dari 2 tahun lalu, banyak rider yang komplain soal sprint race ini. Jadi mereka merasa poin yang dipertaruhkan itu nggak worth it untuk cari celaka. Karena kan kebanyakan ini kan modenya sprint race. Sprint race itu adalah mode time attack. Kebanyakan mereka pakai mode kualifikasi, dan itu beresiko tinggi untuk race karena lu mau nggak mau harus membentot gas. Kalau nggak ya lu bakal kalah, nggak akan kompetitif. Nah, itu yang beberapa rider bilang, kok ini ya terlalu beresiko untuk kami. Kalau misalnya kami cedera di sprint race, otomatis kami mengorbankan balapan panjang, dan kalau mengorbankan balapan panjang itu resiko poinnya yang hilang jauh lebih banyak. Jadi menurut beberapa rider itu nggak worth it. Nah, kemarin ada memang idenya, 2 tahun lalu itu udah dibahas, ada memang idenya untuk mengikuti ala-alanya F1 yang pilih-pilih sirkuit. Nggak semua sirkuit itu harus menggelar sprint race. Jadi ada yang gelar, ada yang enggak. Nah, ini sudah ditolak oleh sirkuit, bukan oleh Dornanya. Dorna bilang bahwa sirkuit menolak. Kenapa? Karena sirkuit itu menjual paket untuk mendatangkan penonton. Ngerti nggak maksud gua? Mereka itu kan menjual tiket. Nah, tiket itu ada paketnya bahwa mereka akan gelar sprint race kah atau enggak. Nah, kalau mereka mau menjual tiket Sabtu yang mana mereka membutuhkan penonton untuk datang, sprint race itu harus ada. Karena itu adalah ibarat kata paket lengkapnya MotoGP. Paket lengkap akhir pekan, ada sprint race-nya. Nah, ada juga yang enggak. Nah, kalau nggak ada, nah itu menurut sirkuit agak merugikan karena itu menjadi kekurangan daya tarik bagi penonton untuk hadir di hari Sabtu. Jadi mereka butuh sesuatu yang lebih untuk bisa disaksikan di hari Sabtu supaya penonton datang di hari Sabtu, bukan cuma nonton kualifikasi. Ngerti maksud gua? Karena ini sudah terlanjur disepakati seperti itu, dan selain itu akan ada beberapa sirkuit yang merasa itu pilih kasih. Jadi misal mereka mengadakannya cuma di Eropa. Bisa. Cuman kan itu artinya beberapa seri di luar Eropa itu merasa, oh ini nggak adil. Padahal kalau memang kalian mau meningkatkan penonton di luar Eropa, artinya sprint race-nya harusnya digelar di luar Eropa. Nah, ini juga sirkuit Eropa nggak mau. Karena terutama Spanyol yang punya 4 seri itu pasti merasa nggak adil. Jadi, gosip terbarunya adalah apakah ada kemungkinan sprint race itu digelar hanya untuk rider yang punya kualifikasi tertentu, pakai setengah grid katanya. Jadi kemungkinan, mungkin menurut gua nih, mungkin rider yang masuk Q1 bisa berkompetisi di sprint race untuk nambah poinnya mereka. Karena kalau mereka bertarung di balapan panjang, itu akan sulit karena mereka mulainya dari belakang banget, Kak. Agak susah untuk berebut poin di belakang, karena kan poinnya memang sampai 15, tetapi kan dari belakang itu ya senggol bacok lah kalau baru lap pertama kan balapan. Jadi resiko crashnya juga di belakang itu besar kalau dia balapan panjang di tikungan pertama. Nah, menurut gua, kalau misalnya rider yang nggak lolos ke Q2 dan cuma harus ngumpul di Q1 itu ikutan sprint race, mereka punya peluang untuk punya poin paling enggak beberapa lah. Jadi di balapan panjang mereka nggak terlalu mengambil resiko atau nggak terlalu susah payah untuk berusaha comeback dari belakang demi bisa finish poin. Jadi di saat yang sama ini fair untuk perebutan posisi klasemen. Lu start dari posisi belakang pun lu bisa dapat poin asal lu bagus di sprint race. Nah, sementara rider-rider yang lolos Q2 itu cuman ikut balapan panjang karena mereka hampir bisa dipastikan finish di area poin. Ngerti nggak? Jadi adil kan untuk yang di Q1 dan yang Q2. Yang Q2 nggak perlu susah-susah ikut sprint race, meresikokan dirinya untuk cedera,
Karena mereka punya poin yang lebih banyak untuk dipertaruhkan di balapan panjang, dan di saat yang sama kemungkinan untuk mereka tetap finish di area poin di balapan panjang yang mana itu 2 kali lipatnya sprint race itu lebih besar. Nah, sementara yang gak lolos ke Q2 cuma bisa sampai di Q1, itu nggak perlu terlalu susah payah untuk senggol bacok di balapan panjang demi bisa finish di area poin P15, karena mereka bisa bertarung di sprint race. Meskipun ya poin yang dipertaruhkan cuma setengah, tapi ya lumayan lah ya, paling nggak gue dapat poin. Ngerti nggak? Jadi ini mengurangi resiko rider cedera, yang mana sebenarnya lebih bagus untuk melihat mereka battle daripada melihat mereka cedera. Sorry tuh saya. Jadi kalau buat yang bilang syukur kalau crash, gue sih sebenarnya nggak suka lihat orang crash serius. Ya kalau crashnya cuma crash kayak gitu nggak masalah. Kalau crashnya patah-patah gue tetap nggak suka gimana pun ya. Jadi menurut gue ini sebenarnya opsi yang bagus. Nah, Peko Bagnaia sendiri bilang, ya sebenarnya saya sudah melakukan segala cara supaya gimana caranya ini sprint race bisa dibatalkan. Cuman kalau kalian bisa lihat-lihat ya, Jorge Martin sama Marc Marquez senang-senang di sprint race. Jadi ya gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya terserah lah nanti aturannya seperti apa. Tetapi menurut gue ini masuk di akal juga sih, karena ini memberikan peluang bagi para rider yang nggak lolos Q1 untuk tetap mengumpulkan poin, meskipun itu cuma setengahnya. Dan kita bisa tetap menyaksikan battle dengan cara yang berbeda. Ngerti maksud gue? So, kabar terbaru muncul dari penggantinya Toprak. BMW gosip berhembus sepoi-sepoi memberikan penawaran kepada rider Moto2 Aron Canet. Jadi, dia ditawari untuk bergabung ke Superbike menggantikan Toprak. Gosipnya sebenarnya Alvaro Bautista mengincar seatnya Toprak, tetapi somehow dia mulai mengeluh dengan peraturan karena dia merasa didiskriminasi oleh aturannya Superbike yang ada aturan berat minimal, dan itu membuat dia merasa didiskriminasi karena dia kecil. Jadi dia bilang itu sangat membuat saya merasa terdiskriminasi, dan secara otomatis saya harus memaksa diri saya untuk kompetitif. Dengan aturan baru ini agak sulit. Nah, itu kan memang Ducati nggak berencana untuk memperpanjang kontrak dia, tetapi meminta dia untuk pensiun menjadi ambasadornya Ducati. Sayangnya ya begitulah, dia nggak mau pensiun. Sayangnya BMW itu merasa postur dia itu nggak cocok dengan motor BMW. Itulah kenapa gosipnya BMW itu memberikan penawaran kepada Canet untuk bergabung ke Superbike. Kalau kalian tanya kenapa, Canet sendiri bilang, saya sebenarnya ingin bisa bergabung dengan MotoGP. Tapi setelah saya lihat-lihat, sebenarnya di masa lalu saya itu punya banyak balapan yang bagus, banyak hasil yang luar biasa, tetapi itu sama sekali tidak menarik minat tim MotoGP kepada saya. Karena MotoGP ini tampaknya adalah perkara soal politik dan pemasaran, dan menurut saya mungkin mereka tidak tertarik pada saya dari segi itu. Jadi saya pikir saya akan memutuskan apakah saya akan bertahan di Moto2 untuk satu pertarungan lagi mencoba untuk memperebutkan gelar Moto2, atau saya pindah ke Superbike dan memulai karir yang baru untuk 10 tahun ke depan dan mencoba untuk memenangkan gelar juara dunia Superbike. Jadi ya menurut gue ya ini adalah pilihan yang bagus, karena memang sorry to say banyak yang tanya kenapa Canet ini nggak pernah naik-naik ke MotoGP. Dulu banget gue itu sempat bertanya kenapa dia nggak naik-naik ke MotoGP, dan gue sempat nanya ke Giorno Pedok. Tau nggak dia jawab apa? Itu karena tatonya. Jadi semoga admin akun memperlihatkan tatonya. Kalian bisa lihat tatonya itu satu badan, Kak. Jadi ya memang ada beberapa sponsor, terutama sponsor utama tim itu yang nggak terlalu suka dengan image rider yang seperti ini. Murni karena tatonya, katanya, bukan gara-gara performa. Jadi ya di sisi lain juga Canet merasa bangga dengan dia punya jalan hidup, dan itu yang dia pilih kan karena dia suka banget sama tatonya. Gue masih ingat ketika dia dengan bangga menunjukkan dia punya tato baru di leher yang dibatik gitu. Itu sebenarnya keren menurut gue. Cuman ya memang banyak orang bilang itu nggak menarik minat sebagai pemasaran. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kita lihatlah nanti apakah dia akan bergabung ke Superbike menggantikan Toprak di BMW atau bagaimana. Yang pasti kita mulailah di Aprilia. Marco Bez finish P2. Nah, ini lumayan menarik karena Marc Marquez menjadikan dia sebagai pembanding dengan adiknya gara-gara nggak bisa menyalip. Nanti kita bahas di bagiannya Alex Marquez. Tetapi Bez somehow gue merasa kok dia mulai dapat KW1 terus ya. Dia mulai rajin dapat KW1 sejak keributannya Martin loh. Ada yang bilang pokoknya asal Valera ngomong aja, Bez biasanya bagus.
Jadi gue tuh bertanya-tanya apakah sengaja dia dapat jatah KW1 atau memang cuma kebetulan dapat undian. Tetapi emang kelihatan bahwa dia pakai KW1 kemarin karena dia berhasil ngejar Marc Marquez yang tumben-tumben dapat KW2. Entah itu undian, entah itu jatah. Tapi somehow itu juga menjadi menarik karena gate-nya menjadi lebih manusiawi. Nah, Bes, selesainya P2 naik 3 posisi, dia bilang saya sangat senang. Ini benar-benar akhir pekan yang fantastis dan saya tidak ingat akhir pekan lain di mana saya bisa meraih podium antara Sabtu dan Minggu. Kualifikasi yang bagus, 2 podium dan saya sangat senang dengan balapan hari ini. Saya sangat dekat dengan Marc dan saya tidak menyangkanya. Tapi ketika saya berada di sana, saya berpikir kenapa saya tidak berusaha untuk mencoba tetap dekat dengan dia. Awalnya saya sangat dekat dengan dia, tetapi kemudian di 2 lap berikutnya dia lebih unggul dalam hal kecepatan balapan. Dan kesulitan saya lebih pada bagaimana tetap dekat dengan dia daripada menyerang dia. Jadi saya ingin berterima kasih juga kepada semua penggemar yang hadir di Assen. Nah ditanyalah, emang kenapa lu nggak bisa nyerang dia? Jadi dia bilang sejujurnya satu-satunya saat dimana saya cukup cepat untuk bisa menyerang para rival saya adalah saat mengerem di tikungan terakhir. Saya menyalip Alex dan Pecco di sana, tetapi Marc sedikit lebih cepat di tikungan 15. Saya selalu berusaha menyalipnya di tempat yang salah, di track. Di beberapa tikungan saya memang benar-benar begitu dekat sehingga saya merasakan terlalu banyak slipstream ketika menikung, terutama sebelum tikungan 15. Di Assen sulit untuk tetap dekat dengan orang di depan Anda karena ada turbulensi ketika slipstream. Saya mencoba untuk tetap dekat dengan dia tetapi tidak cukup dekat untuk menyerang di pintu masuk tikungan. Saya pikir dia sedikit lebih unggul dari saya saat itu dan saya berada di limit motor saya. Saya berada di sana sepanjang balapan dan karena alasan ini saya tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk mencoba menyerang dia, tetapi saya senang karena saya sudah melakukan yang terbaik di setiap lap. Jadi ditanyalah, oh berarti lu emang benar-benar nggak mau nyerang dia? Dia bilang, ya pada awalnya saya dekat dengan Marc dan saya berpikir untuk mencoba menyerang dia beberapa kali, tetapi pada akhirnya saya tidak pernah cukup dekat untuk melakukannya. Sebaliknya saya berpikir untuk belajar dengan baik di akhir balapan dan mempersiapkannya dengan baik untuk mencoba lagi. Tetapi lap demi lap berlalu dan dia mulai lebih baik dari saya. Dari sana itu lebih seperti pertarungan untuk mencoba tetap dekat dengan dia. Apakah saya terkesan dengan Marc? Well, dia tidak melakukan apapun yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dia kuat dimanapun. Dia memiliki kemampuan untuk melaju sangat cepat di tikungan kiri, tetapi saya harus mengatakan bahwa dia tidak banyak membuat saya terlalu terkecoh. Melihatnya membuat saya berkembang dan belajar. Saya mencoba memahami bagaimana dia melakukan balapan. Namun secara umum dia memang sangat kuat dimanapun. Jadi kamu tahu sekarang apa kekurangannya Ducati dan kekurangannya Aprilia? Jadi dia bilang Ducati bisa mempertahankan kecepatannya dengan mengelola situasi sedikit lebih baik. Sementara saya benar-benar terjebak dengan kecepatan yang itu saja. Kami sedang mengusahakannya dan orang-orang di pabrikan dan di sini sudah bekerja dengan cara yang gila. Jadi saya sangat senang dan puas dengan orang-orang saya. Orang-orang yang ada di sisi saya, di pedok dan juga orang-orang di Noale, pabrikan sana. Secara overall saya senang dengan kualifikasi yang sudah membaik karena kan selama ini udah dibilang sama Papi Peririvola, kelemahan kami kayaknya kualifikasi karena kalau dari situ lebih gampang comebacknya daripada kalau startnya dari belakang. Nah, sekarang dia sudah mulai meningkat di sisi kualifikasi. Jadi dia bilang saya senang dengan kualifikasinya. Itu adalah langkah yang harus kami ambil karena kami tidak bisa terus kesulitan di sesi ini. Tetapi pada saat yang sama kami juga tidak boleh puas. Jelas bahwa kami akan menghadapi kesulitan lain dan kami harus menjadi lebih baik dan lebih baik dalam mencoba keluar dari kesulitan-kesulitan kami sehingga kami bisa mencapai tujuan kami. Tetapi langkah maju yang telah kami buat sudah membawa saya ke hasil yang saya sukai. Jadi kami mencoba untuk menjadikannya langkah maju yang lebih konkret. Nah, kemarin juga dia kan pakai aero baru. Jadi dia bilang ya, aero baru ini sebenarnya sangat mirip dengan sebelumnya, tetapi tidak diragukan lagi aero ini lebih baik dan membantu di beberapa titik di lintasan. Tetapi saya memang membuat beberapa kesalahan kecil di tikungan 10 dan 11 sejak hari Jumat. Saya berusaha memperbaikinya, saya juga menonton video para pesaing saya dan setelah itu saya mulai membaik, tetapi itu juga tidak cukup bagi saya untuk mencoba menyalip Marc. Jadi ditanyalah dia, dari segi kepuasan dan kesenangan, apakah ini
sama menyenangkan dengan kemenangan lu di Silverstone. Jadi dia bilang, feeling di Silverstone sih lebih baik. Selalu seperti itu ketika Anda menang balapan. Tetapi balapan ini juga fantastis karena menurut saya ini adalah pertama kalinya saya tampil begitu kompetitif di setiap sesi balapan. Karena selama ini saya selalu berjuang dan saya selalu berada di limit motor. Sekarang saya selalu bisa menyerang dan saya tidak pernah harus mengendalikan ban lagi. Nah kan udah gue bilang, ini kayaknya dapat KW1 deh. Karena dia sudah nggak terlalu perlu dengan ngurusin ban. Mudah-mudahan gue salah. Jadi dia bilang saya tidak perlu lagi harus memikirkan soal ban dan saya bisa mengambil resiko di setiap tikungan seperti seorang bajingan. You know lah ya kenapa base ini sangat disukai di Asen, karena dia ini emang kalau memilih kata-kata ya ala-ala sedikit campurannya Jack Miller dengan Bebe Vale. Saya bisa memasuki tikungan dan mengambil resiko seperti seorang bajingan. Saya bersenang-senang, tetapi menurut saya feeling di Silverstone lebih baik. Nah, ditanyalah dia perkara Martin. Ini dia ditanya dari hari Sabtu, sprint race dia udah ditanya dan dia sudah bilang, gue sebenarnya nggak mau peduli soal itu. Tapi ya ditanya lagi, namanya Jorno ya kan. Jadi dia bilang, apa yang terjadi antara Aprilia dan Martin saat ini itu sama sekali tidak menjadi masalah untuk saya. Itu tidak mempengaruhi saya. Hubungan saya dengan Aprilia fantastis. Mereka menyambut saya dengan sangat baik. Pabrikan juga bekerja dengan sangat baik. Dan saya hanya bisa mencoba membalas apa yang mereka berikan dengan memberikan segalanya di setiap tikungan. Dan itulah yang saya lakukan di setiap akhir pekan. Titik. Dia udah nggak mau dibawa-bawa Martin. Agak pusing juga dia tiap kali interview tanya Martin lagi. Lah dia kan bukan urusannya dia, itu kan urusannya Aprilia. Ngapain tanya dia? Kurang lebihnya kayak gitulah dia tuh. Males banget dia ngurusin, udah mulai 4 juga sih kayaknya dia. Maksudnya gini loh, dia udah mati-matian untuk mencoba membuat Aprilia bagus dan baik dan mencoba mengembangkan motor dan dapat Martin yang memakai klausul performa seolah-olah ini motor bapuk banget ya. Wajar sih kalau dia itu mulai 4. Ini yang urusan Aprilia sama dia, kenapa gue yang ditarik-tarik? Kurang lebihnya kayak gitulah ya. Nah, Savadori DNF, gue nggak tahu apakah dia ini retired atau kenapa. Kayaknya retired ya kemarin kalau nggak salah. Karena gue juga kayaknya nggak sempat memperhatikan apakah dia memang ada crash, lah ya. Pokoknya intinya adalah dia DNF. So kita pindahlah ke Trackhouse. Ai Ogura ini adalah korban yang tidak bersalah sebenarnya, tetapi dia berakhir DNF karena dia crash. Jadi ceritanya Oliveira itu nyenggol badannya Jack Miller. Nah di belakangnya Oliveira itu ada Alex Rins, ditambah lagi di depannya Jack Miller itu ada Quartararo. Jadi para Yamaha itu ngumpul semua di belakang di situ. Nah Oliveira itu nyundul ban belakangnya Jack Miller. Ketika Jack Miller, you know lah ya, riding style-nya Jack Miller ini memang masih kebawa dari KTM yang nutup tikungan dan lu mau nggak mau harus ngerem karena dia nutup tikungan dengan sempurna. Jadi Oliveira itu hampir high side. Untungnya ada Ai Ogura di sebelahnya dia. Jadi motornya dia itu karena kehilangan kendali nyenggol Ai Ogura. Ai Ogura crash, beneran crash. Oliveira yang jadi biang kerok sebenarnya dalam tanda kutip itu malah bisa kembali ke track. Sayangnya karena aeronya udah kadung rusak ya akhirnya dia retired juga. Tetapi yang paling nggak bersalah di sini adalah Ai Ogura. Jadi ya so far nggak ada interview. Nanti kita lihat di part ketiga apakah ada interviewnya. Kita pindahlah ke Raul Fernandez. P8 naik 3 posisi. Dia lumayan kompetitif juga loh. Kemarin dia lolos dari Q1. Itulah kenapa gue berpikir bahwa apakah ini karena kisruh antara Aprilia dengan Martin. Seolah-olah, semoga gue salah, yang punya skenario, entah itu DPRD tingkat pusat atau memang LM ada di belakangnya, itu berusaha untuk memperlihatkan bahwa ini motor sebenarnya bagus. Ini motor kompetitif, bukan cuma base yang kompetitif, tapi para rider satelitnya juga kompetitif. Ai Ogura sebelum dia cedera kan juga lumayan kompetitif. Nah, Raul Fernandez sekarang udah mulai kompetitif. Finishnya P8 setelah dia lolos ke Q2. Jadi naik 3 posisi dari posisi startnya. Jadi dia bilang, saya itu kehilangan setidaknya 5 lap sebelum ban belakang saya benar-benar bisa mulai bekerja dan saya sudah terlanjur kehilangan beberapa posisi. Tetapi ketika saya mulai merasakan ban belakang saya bekerja, saya mulai bisa menyalip lagi. Kecepatan saya sangat baik, saya bahkan berhasil mengejar duo rider VR46. Saya sebenarnya ingin lebih dekat dengan Morbidelli di akhir balapan tetapi tidak berhasil. Jadi saya sangat senang karena kami
kami berhasil mencapai tujuan kami masuk di top 10. Sekarang saya ingin melangkah lebih jauh. Hasil ini sangat penting bagi tim dan tentu saja bagi saya juga. Ini adalah balapan yang hebat, tetapi saya ingin lebih lagi. Saya berterima kasih kepada tim karena kami bekerja dengan baik dan juga saya sangat senang untuk tim Trackhouse yang banyak membantu saya bahkan di saat-saat sulit. Justin yang punya Trackhouse dan Davide Brivio itu mendukung saya terutama di awal musim di masa-masa saya sedikit tertekan. Saya berada dalam situasi yang aneh dan saya tidak bisa menikmati balapan saya. Saya frustasi karena kami tidak bisa menemukan cara yang baik untuk bisa melaju dengan cepat, tetapi berkat tim Trackhouse sejak uji coba di Jerez, kami bisa melaju dengan baik dan sejak Le Mans kami berada di top 10 untuk memperebutkan hasil yang baik seperti hari ini. Sekarang saya merasa makin nyaman di atas motor dan hari ini saya bisa mencatat waktu 1 menit 32 detik yang sangat mendekati waktu terbaik. Itu pertanda bahwa kami sudah melakukan pekerjaan yang baik. Jadi secara overall balapannya sangat bagus, begitu juga dengan kecepatan saya meskipun di awal balapan dengan ban medium di bagian belakang agak sulit untuk membuat ban ini bekerja. Jadi saya harus melakukan 4-5 lap di mana saya tidak bisa mengendarai motor seperti yang saya inginkan. Saya harus memanaskannya dengan sangat baik, begitu saya siap, saya bisa menemukan ritme yang baik. Bagi saya itu adalah kejutan yang menyenangkan. Jadi bagi saya kami sudah berada di jalur yang tepat untuk melangkah maju. Saya merasa siap, tim merasa siap dan dengan bantuan Aprilia kami bisa melangkah maju lebih jauh lagi ke depannya. So, kita pindahlah ke Gresini All Rider DNF. Gak ada yang finish, semuanya crash. Aldegar no interview, tapi semoga dia baik-baik aja. So far sih gak ada kabar dia kenapa-kenapa pasca crashnya. Tetapi kabar bahwa Alex Marquez menjalani operasi karena jarinya patah. Acosta juga sayangnya gak bisa diinterview, sampai sekarang belum ada interviewnya gara-gara kemarin dia masuk rumah sakit di Sengatawon. Sementara Alex Marquez gak bisa langsung diinterview karena dia juga harus langsung pulang ke Spanyol untuk operasi karena dia pengen segera nge-track di Sachsenring, mengingat kalau dia absen itu akan memudarkan kesempatan dia untuk bertarung Jurdun dengan kakaknya. Dan kalau kayak gitu ada kemungkinan Pecco akan naik. Nah kalau begitu juga kan skenario Pecco is not an option akan hancur total, Kak. Ngerti kan? Ini skenario besarnya sebenarnya. Jadi Alex harus menjaga supaya Pecco tetap ada di bawah dia. Itu intinya. Karena tugasnya kakaknya adalah Jurdun. Karena kalau udah Jurdun dia bisa lebih mudah nego untuk memasukkan adiknya ke klausul kontrak perpanjangan. Nah tugasnya adiknya adalah finish di belakangnya kakaknya, dan sebagaimanapun nggak boleh finish di belakangnya Pecco. Karena intinya adalah Pecco is not an option. Ngerti? Jadi Alex Marquez kemarin sudah menjalani operasi di Spanyol. Dia bilang kami ingin fokus pada pemulihan karena sebisa mungkin untuk kembali ke Sachsenring. Meskipun Gresini bilang tidak akan memaksa Alex Marquez untuk turun di Sachsenring. Tetapi yang menjadi pusat perhatian adalah kritik kepada Alex Marquez perkara dia nggak mau nyalip kakaknya di sprint race. Jadi kakaknya, Marc Marquez kemarin itu membela adiknya pasca kemenangan dia di balapan panjang. Jadi dia bilang, lo lihat itu Marco Bes. Marco Bes sendiri bilang nggak bisa nyalip gua. Kenapa kalian itu nggak menghormati adik gua yang nggak bisa menyalip gua dengan bilang dia sengaja nggak mau nyalip gua? Jadi kan saya sudah bilang, ada memang rider yang pengen nyalip tapi nggak bisa nyalip. Nah itu lihat Marco Bes kan bilang gitu, gua pengen nyalip tapi gua nggak bisa nyalip, gua nggak bisa nyerang. Nah itu juga kan memang yang dikatakan oleh Alex Marquez pasca sprint race. Dia bilang ketika dia menyalip saya tahu balapan sudah berakhir. Bukan berarti saya nggak mau menyerang dia, saya berusaha menyerang dia, tapi begini, kalau kamu mau menyerang seseorang, kamu harus lebih cepat dari dia. Nah sayangnya, saya tidak secepat itu untuk bisa menyerang dia. Faktanya memang di beberapa tikungan dia itu lebih cepat dari Marc Marquez. Ini yang bedanya antara dia dengan Marco Bes. Kalau Marco Bes dia cuma bisa lebih cepat dari Marc Marquez di satu tikungan, di tikungan 15, dan sayangnya di tikungan 15 Marc Marquez itu lebih baik dalam nikung dibanding dia. Jadi dia nggak bisa untuk menyalip di situ karena langsung ditutup tikungannya sama Marc Marquez. Jadi dia ya nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau dia maksa kemungkinan dia crash karena ke bawah slipstream. Nah sementara Alex Marquez dia itu kuat di beberapa tikungan, bukan cuma satu tikungan ala Marco Bes. Jadi banyak yang gua nggak bilang pengamat sih, mungkin Jorno Pedok sih yang bilang. Secara analisa Alex Marquez ini memang lebih cepat dari Marc Marquez di beberapa tikungan dan sebenarnya itu adalah peluang untuk menyalip Marc Marquez. Sayangnya dia nggak mau atau memang nggak bisa.
karena memang kelihatan bahwa dia lebih unggul dari Marc Marquez. Nah kalau Best itu ya emang udah dia geber sama sekali, motornya emang nggak bisa-bisa Kak. Nah sementara kalau Alex Marquez emang kelihatan bahwa dia sebenarnya punya potensi untuk menyalip kakaknya, tapi dia kayak nahan motornya. Itu yang membuat orang untuk menuduh bahwa Alex Marquez sengaja nggak mau finish di depannya kakaknya. Jadi ya memang dari Mugello itu Pecco bilang ya saya sih sebenarnya maklum karena ini kan saudara. Saya juga akan lebih berhati-hati kalau saya battle atau ribut sama anak-anak akademi. Karena kami punya pesan, jangan menghancurkan balapan rider lain. Jadi ya wajar kalau Alex lebih berhati-hati pada kakaknya. Dan itu sebenarnya bukan hal yang aneh. Dan udah gue bilang, skenario Pecco is not an option itu adalah kakaknya harus jadi jurdun dan adiknya harus finish tepat di belakang dia. Nggak boleh ada Pecco di antara mereka. Karena kalau ada Pecco, maka itu skenario ada kemungkinan untuk gagal. Ngerti? Jadi ya memang Alex Marquez juga nggak ada tekanan untuk finish di depan kakaknya. Dan Marc Marquez juga merasa ya dia nggak perlu finish di depan gua. Kalau emang nggak bisa ya ngapain? Nggak perlu lah. Gue juga kan lagi ngejar rekor soalnya. Banyak torehan rekor yang lagi dia kejar untuk berusaha memvalidasi posisi ikan niunya dia ya. Ya begitulah. Nah mengenai ikan niu gue lupa. Karena ini adalah rider terakhir yang akan kita bahas. Jadi kita bahas lah ya perintilannya sisanya. Jadi Opa Espeleta kemarin itu sempat mengeluh kepada media Spanyol kalau nggak salah. Itu dia bilang, gua itu bingung. Kemarin-kemarin ketika ada 14 rider memenangkan balapan yang berbeda, penonton bilang kami butuh seorang bintang, rider bintang untuk dielulukan. Tetapi musim ini ketika Marc Marquez mendominasi, mereka malah bilang kami bosan. Nah, ini maunya apa? Maunya gimana? Kami sudah kasih lu rider bintang seorang Marc Marquez. Lu bilang malah bosan gimana sih? Nah. Jadi di postingan gua bilang, ya karena rider bintang yang mereka maksud itu adalah rider bintang yang punya karakter yang menghibur. Nah, sekalian gua membahas soal komplainnya Marc Marquez ketika Alex Marquez juga dibu di Mugello. Waktu itu dia bilang, saya itu heran kenapa publik Mugello itu memberikan bu kepada adik saya. Kan udah gue bilang, itu nggak ada hubungannya dengan Valentino Rossi. Ya kalau Valentino Rossi dibawa-bawa, ya memang nggak ada hubungannya dengan Alex Marquez. Tetapi di Mugello kemarin itu lebih karena karakternya duo Marquez ini sendiri di Mugello yang selalu menyebalkan. Nggak ada hubungan dengan Valentino Rossi. Ketika tahun lalu Alex Marquez itu ributnya sama Pecco Bagnaia, dia curi kintilnya Pecco sadar dia salah ngerem, ujung-ujungnya Alex Marquez tantrum ke RD minta dipenalti si Pecco kena penalti 3 grid. Itu udah salah Kak, makanya dia kena bu. Sementara Marc Marquez ya emang dari tahun-tahun lalu kan ribut sama Pecco. Kalau bukan sama Pecco ya anak-anak VR46 atau enggak rider Italia manapun diajak ribut. Jadinya ya wajar Ducatisti juga nggak senang. Udah gue bilang itu nggak ada hubungannya sama Valentino Rossi. Itu lebih kepada karakter duo Marquez ini ketika di Mugello. Karena fansnya Mugello itu lebih kepada fans Ducatisti. Mereka yang memang menggagungkan seorang Valentino Rossi karena mereka menganggap itu adalah, kalau di Argentina kan Maradona yang mereka idolakan. Nah kalau di Italia, di dunia balap motor Valentino Rossi lah yang mereka idolakan. Tetapi fakta bahwa mereka membu Alex Marquez itu sebagai bukti bahwa itu bukan soal Valentino Rossi. Itu soal karakternya para Marquez ketika di Mugello di masa lalu. Dan itu, sorry to say, orang Italia itu orangnya pengingat Kak. Sangat mengingat. Kalau lu terkenal curang, itu yang paling diingat adalah ketika dia mencoba curi kintilnya Pecco. Dan Pecco kelihatan gak suka. Itu tahun sebelumnya, sebelum dia ribut sama Alex Marquez. Dan waktu itu dia masih pakai baju Honda dan dia bilang, oh itu kan gak melanggar aturan. Dia bilang itu di Park Femme loh. Jadi ya wajar, publik Mugello bilang, oh lu culas. Itu yang pertama. Nah Alex Marquez juga culas. Sudah mencoba curi kintil dengan bilang, oh ya kan terbukti gue lebih cepat dari dia. Nggak taunya dia malah salah ngerem di situ. Kan itu sengaja bla 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 bla. Nah Pecco bilang, ya gue nggak sengaja karena gue sadar ada orang di belakang, ya gue menepi. Nggak ada maksud untuk menghalangi lu. Nah gitu katanya si Pecco. Tapi tuh akhirnya dia kena penalti 3 grid. Dan itu yang bikin orang Mugello itu nggak suka sama Alex Marquez. Itulah kenapa dua orang ini dibu kemarin di podium, sama sekali nggak ada hubungan sama Valentino Rossi. Nah karakter culas seperti ini itu memang nggak layak untuk jadi seorang bintang. Oke, dia punya rekor, dia punya prestasi, dia punya ini, dia punya itu. Tetapi sayangnya cara dia mendapatkannya itu yang diingat oleh orang.
Itulah kenapa ketika Opa Espeleta bilang, saya sudah memberikan kamu seorang bintang, seorang Marc Marquez yang mendominasi kejuaraan ini. Bahkan dia mendominasi dengan sebegitu besarnya sebelum tengah musim. Tapi kalian bilang bosan. Ya wajar, karena mereka membutuhkan karakter yang menghibur, yang jujur, yang tulus. Dan itu masih tetap dipegang oleh seorang Valentino Rossi. Jadi ya sorry lah ABR, gue nggak tahu gimana caranya. Karena idola lu sendiri, Tuhan lu sendiri yang merasa bahwa karakter yang menyenangkan itu nggak diperlukan, karena yang dibutuhkan itu adalah prestasi, prestasi, dan prestasi. Nah masalahnya, orang-orang di luar, terutama yang ada di luar MotoGP, yang bukan fans MotoGP, itu kan pengen mendengarnya hiburan, karakter lu, cara lu mendapatkan lu punya prestasi. Itu kalau fans MotoGP ya emang akan terbagi. Ada yang setuju sama lu dengan cara curas lu, dengan menganggap bahwa lu cerdas, sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah cara sosiopat. Tahu nggak sosiopat? Sosiopat itu adalah orang cerdas yang menghalalkan segala cara untuk bisa terlihat baik. Tetapi pada dasarnya mereka memakai strategi manipulatif untuk bisa mendapatkan tujuan mereka. Itu yang alasan kenapa gue bilang dia culas. Dia selalu punya cara untuk gimana caranya semua berjalan sesuai dengan maunya dia. Nah, di sisi lain, gue lupa di podcast mana itu yang dia bilang, saya tahu bahwa ini balapan sering membosankan, tetapi saya bukannya nggak suka battle, saya suka battle. Tetapi menurut saya, kalau saya bisa mengendalikan balapan, itu akan lebih bagus daripada saya mengambil resiko. Jadi kalau kalian bilang, gue lebih suka Valentino Rossi yang pura-pura battle dulu di belakang baru dia bisa unggul, ya masalahnya Marc Marquez tidak punya karakter seperti itu, Kak. Dia harus menunjukkan betapa dominasinya dia, betapa hebatnya dia, betapa hure-hurenya dia, comeback setelah bersusah payah meninggalkan Honda jadi malin kundang. Dia harus menunjukkan hal itu. Dia nggak bisa ala-ala Valentino Rossi yang senang-senang dulu di belakang, memberikan penghormatan kepada fansnya. Itu memang karakter yang berbeda dan lu nggak bisa mengharapkan dia pecicilan sama seperti Valentino Rossi. Jadi ya memang ini masalah karakter. Dan karakter seperti dia itu membuat dia sulit menjadi bintang karena dia udah terlanjur bikin banyak keculasan. Dan itu yang membuat, sorry to say, agak-agak sulit untuk menarik fans baru. Itulah kenapa Toprak dibawa masuk, karena dianggap dia bisa membawa fans baru non-MotoGP untuk ke MotoGP. Nah, perkara soal fans, kita bahaslah Martin. Nah, gua nggak tahu ini seberapa panjang, pokoknya kita bahas aja. Karena di part 3 nanti kita murni akan membahas Ducati dan tendangan Asen. Kita akan bahas tendangan Sepang di part 3. Kita akan membahas dulu perkara Aprilia. Martin terkonfirmasi mulai kehilangan fans dia. Jadi kalau kalian udah ngintil gue dari 2 tahun lalu, kalian pasti tahu bahwa fans Spanyol ini gak terlalu suka sama Jorge Martin dan papa kembar Alex Espargaro. Kenapa? Karena mereka dianggap pengemplang pajak. Jadi Alex Espargaro itu memang pernah tersandung kasus pajak karena dia tinggal di Andorra. Andorra ini adalah negara bagiannya Spanyol yang bisa dibilang surganya pajak. Nah, ketika dia dapat gaji besar di Aprilia kemarin, dia itu dikejar-kejar sama petugas pajak loh. Itu sampai ditongkrongin di pedok dia, tahu nggak? Jadi publik Spanyol merasa mereka berdua ini adalah orang yang noda bagi Spanyol, memalukan bagi Spanyol meskipun mereka membalap pakai bendera Spanyol. Karena menurut para warga Spanyol, mereka ini orang yang nggak mau taat pajak, sementara para warga Spanyol itu harus susah payah untuk bayar pajaknya mereka, ngerti nggak? Jadi ketika dia menang Jordan kemarin, mulailah dia mendapatkan hati para fans di Spanyol, karena ini kan antara Spanyol vs Italia, antara gennya Valentino Rossi dan ABR. Jadi dia mulai mendapatkan simpati dari para fans Spanyol karena dia berhasil mengalahkan anaknya Valentino Rossi. Nah, ini yang akhirnya kemarin hilang. Pasca Valera itu mencoba mengubah image dan memframing bahwa Aprilia itu mencoba menahan Martin ketika Martin udah nggak mau lagi kerja sama dia. Karena kan Rivola itu berkali-kali bilang kontraknya adalah 2 tahun dan nggak ada klausul yang bisa diberlakukan, karena kalau mau mengaktifkan klausul performa yang sudah terlanjur diaktifkan, dia harus 6 balapan dulu di atas motor baru bisa diaktifkan. Nah sekarang dia sudah terlanjur aktifkan itu ketika dia belum balapan 6 balapan dengan dasar bahwa dia menginterpretasikan bahwa 6 balapan itu adalah 6 balapan pertama musim. Nah ini yang gosipnya ternyata Valera itu pergi ketemu Rivola setelah balapan Asen.
Nah, untuk mencoba mendukung argumennya, Valera itu gosipnya sudah menghubungi Papi Peripuik. Nah, kebetulan Papi Peripuik ditanya sama Jack Appleyard soal itu. Papi Peripuik kalau nggak salah itu bilang bahwa ya orang Jepang itu nggak tertarik sama rider yang masih terikat kontrak. Nah, sekarang dia sedikit agak-agak embalelo. Dia bilang apa? Martin itu adalah opsi bagi kami, tetapi kalau dia bebas kontrak. Nah, waktu itu ditanya lah dia sama Jack Appleyard. Jack Appleyard bilang, tetapi masalahnya adalah Aprilia bilang tidak ada pabrikan yang boleh mengambil rider yang masih dalam sengketa kontrak, yang belum clear dilepas oleh timnya, belum clear dilepas oleh pabrikannya, karena pabrikan yang memegang kontraknya dia. Karena kan dia dikontrak langsung sama pabrikan. Papi Peripuik tahu nggak bilang apa? Oh, itu kan masalahnya Martin sama Aprilia. Kami tidak akan ikut campur, tetapi kami akan menunggu tanpa batas waktu karena kami tidak terburu-buru seperti apa hasilnya. Karena begini, ini adalah MotoGP, bukan sepak bola. Jadi kalau ada transfer pemain atau transfer rider, kami tidak perlu berbicara dengan klubnya atau pabrikannya. Kami akan bicara dengan ridernya. Dan ridernya bilang dia akan bebas kontrak tahun depan. Ya kami percaya sama dia. Nah, tak salah kalau orang Palu bilang. Tak salah ngana. Opa Espeleta masuk. Ceng. Opa Espeleta ini sebenarnya mendukung rider Spanyol sih. Gosip berhembus sepoi-sepoi. Media MotoGP itu sengaja merosting dia punya isu ini. Itu atas pesanan dari Spanyol. You know lah ya, pacarnya Martin ini adalah anaknya politisi. Jadi ini memang kaliber tinggi kalau di Spanyol. Dan Opa Espeleta kan orang Spanyol. Nah, masalahnya adalah yang punya donor sekarang LMK Liberty Media. Jadi Opa Espeleta, ya kan udah gue bilang, dia juga sedang dalam reviewnya LM. Lu mau gue atur atau lu punya skenario sendiri yang akan membuat lu lengser dari seat itu. Nah, dia kan udah bilang saya mau bertahan 2 atau 3 tahun lagi di MotoGP. Nah, kalau dia mau mempertahankan seatnya sebagai ketua DPRD tingkat pusat, dia wajib mau diatur oleh LM. Jadi dia masuk chat, enter chat. Papi Perivola kan bilang saya ingin mempertahankan rider saya seperti apapun kondisinya karena itulah bunyi kontraknya kami. Ya, saya tahu itu kesannya seperti memaksakan Jorge Martin untuk bertahan bersama kami meskipun dia nggak mau. Tetapi di masa lalu ada rider yang tetap berjuang dan bersaing untuk Jurdun meskipun dia kurang akur sama timnya atau kurang akur sama bos timnya. Dia nggak nyebut nama, tapi gue pikir mungkin itu maksudnya Bebe Vale ketika di Honda yang memang dia udah nggak nyaman banget. Tetapi karena dia dikontrak oleh Honda, dia harus menyelesaikannya. Jadi dia menyelesaikan semuanya dalam kondisi kompetitif. Dan setelah itu ketika kontraknya berakhir, baru dia hengkang ke Yamaha. Tetapi memang mereka sudah ada konflik di 2 tahun terakhir kontraknya mereka. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh Papi Perivola. Jadi dia bilang, saya tahu kondisinya kalau seolah-olah Martin itu dipaksa bekerja pada kami, itu seolah-olah dia dipaksa, tetapi kan itu kontraknya yang sudah ditandatangan. Jadi kami akan duduk bersama-sama dan berbicara dengan serius untuk mempertahankan kontrak ini atau ya mau nggak mau ke pengadilan. Karena bagaimanapun ceritanya, saya akan melakukan apapun untuk membela kepentingan Aprilia. Jadi karena Aprilia bilang gitu dan Papi Peripuik mewakili Honda secara otomatis karena dia adalah tim prinsipalnya Honda MotoGP, masuklah Opa Espeleta. Nah, ini yang menjadi pukulan besar untuk Valera. Kemarin katanya sampai dia harus menemui Rivola di akhir balapan Assen. Dia katanya ke kantornya Rivola dan Rivola bukannya menolak, dia bilang lu ngomong sama pengacara. Jadi Opa Espeleta bilang, kan dari bulan lalu ya gue bilang ada kemungkinan dia ini nganggur tahun depan. Kenapa? Karena satu, kasusnya ini kalau mau diselesaikan di pengadilan itu kemungkinan akan sulit untuk selesai dengan cepat karena memang pengadilan Italia itu memang terkenal dengan slow motion terutama untuk kasus perdata. Jadi akan sulit untuk bisa memberikan target ini akan selesai diputuskan di musim gugur bulan September atau Oktober karena Valera bilang kami berusaha memperpanjang klausul ini ke bulan September atau Oktober. Ya gimana mau selesai putusannya di September atau Oktober lah, ini aja belum masuk ke pengadilan, belum dilapor, gimana cerita? Jadi ya belum bisa diestimasi kapan selesai, wong dilapor aja belum, kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi Opa Espeleta bilang 35 tahun kami mengelola balapan motor, tidak pernah ada ceritanya rider itu boleh bergabung dengan tim lain ketika dia masih ada kontrak dengan tim yang satu.
Jadi kami MSMA, Dorna, dan Irta sudah sepakat tidak akan menerima rider manapun yang masih terikat kontrak. Kecuali mereka datang ke saya dan bilang bahwa mereka sepakat untuk berpisah, itu boleh. Tapi kalau yang satu mau pisah, satu enggak, ya berarti kontraknya masih berlaku. Dan itu harus diselesaikan. Kalau kalian nggak sepakat, ya pengadilan, Kak. Nah, Valera gosip berhembus sepoi-sepoi berusaha mengarahkan ini ke TAS. TAS ini adalah pengadilan yang memutuskan Bebe Vale bersalah di Sepang 2015. Masih ingat? Karena kebanyakan mereka adalah pro rider Spanyol. Dan itulah kenapa Valera berusaha mengarahkan ini ke TAS. Gosipnya ini lebih ke masalah politik kalau di TAS. Jadi lebih ke pro rider Spanyol, dan itulah kenapa waktu diributkan soal penaltinya Marc Marquez ketika Portimao Clash kemarin dengan Oliveira, itu kan TAS memenangkan dia. Jadi memang gosipnya ini adalah perkara soal politik, dan kebanyakan itu lebih pro ke rider Spanyol katanya. Jadi Valera gosipnya berusaha mengarahkan ini untuk diselesaikan oleh TAS. Sayangnya by kontrak itu akan diselesaikan oleh pengadilan, by kontrak. Jadi itu yang tertulis di kontrak, Kak. Selesainya di pengadilan, bukan di TAS. Jadi ya Papi Rivola bilang, oh nggak bisa, kita ke pengadilan. Dan pengadilan itu adalah pengadilan Italia di Milan. Jadi ya memang agak-agak jelimet, dan Opa Espeleta bilang, pokoknya harus ke pengadilan dulu. Pengadilan bilang apa? Kalau pengadilan bilang kalian pisah, ya pisah. Kalau pengadilan bilang kalian pisah dengan penalti, ya pisah dengan penalti. Penaltinya berapa? Iya, terserah berapa penaltinya. Pokoknya apa kata pengadilan. Dan kalau pengadilan bilang kontrak ini tetap berlaku, ya lu akan tetap di situ. Kalau lu nggak mau, ya berarti lu yang melanggar kontrak. Berarti lu tetap harus membayar penalti yang lebih gede lagi ke Aprilia. Tetapi yang jelas, tidak ada tim yang boleh mengambil lu. Karena kan kondisinya pengadilan memutuskan lu tetap harus menjalankan kontrak lu. Dan itu artinya tim lain nggak boleh ambil. Ngerti maksudnya? Jadi secara otomatis ini menjadi pukulan telak untuk Valera, dan dia tahu bahwa posisinya sudah nggak bisa kemana-mana. Dan gara-gara itu juga fans yang dulunya simpati sama Martin itu gosipnya menyerang akunnya Martin dan menuduh dia cuman mau uang. Itulah kenapa papanya Martin itu memposting pernyataan di media sosialnya yang mengatakan bahwa kalian nggak bisa terlalu memfavoritkan rider yang satu tetapi menuduh yang tidak benar kepada rider yang lain. Karena Martin itu melakukan ini bukan karena uang. Karena kalau karena uang dia tidak akan ada di tempatnya sekarang. Menurut gue itu agak kontradiktif, Kak. Pertama, dia dapat gaji 1 juta euro di Pramac, 1,5 juta apa ya. Itu ketika dia masih menjadi rookie. Lu bayangin, dia gara-gara itu rela hengkang dan ribut sama KTM Moto2 cuman gara-gara gaji itu. Dan waktu itu karena dia statusnya adalah calon ikan new baru, ya Dorna masih backup. KTM nggak bisa ngapa-ngapain, cuman perlu bayar penalti selesai. Tetapi ini kan ceritanya lain, Kak. Dia sudah bukan calon ikan new, dia adalah calon ikan new gagal yang sekarang statusnya adalah Jordan Mangkage. Emaknya itu sampai ribut sama pejabat Madrid loh. Berani ribut. Jadi ya wajar ketika fansnya yang sempat suka sama dia akhirnya justru mengkritik dia di akun media sosialnya dengan bilang bahwa oh berarti lu hengkang itu murni karena uang. Ya logikanya memang seperti itu. Satu, performanya Aprilia itu jelas lebih bagus daripada Honda. Ya meskipun Honda memang pernah menang, tapi itu kan kasusnya ketika hujan. Yang kedua, memang kompetitif, tapi di atas kertas Aprilia juga bukan pabrikan konsesi dan memang mereka kompetitif. Bahkan tim satelitnya pun sebenarnya lumayan kompetitif. Jadi ya tidak berdasar untuk bilang bahwa performanya Aprilia ini ada di bawahnya Honda. Karena Honda ini adalah pabrikan konsesi yang mana bahkan ketika wawancara Alex Espargaro masih ngeluhin soal cheater yang nggak pernah dia rasakan di Aprilia. Lu bayangin kalau Jorge Martin yang di situ nggak lebih ngamuk-ngamuk dia. Jadi logikanya adalah dia memang akan hengkang karena uang. Karena gosipnya dia ditawari kontrak 3 tahun dengan gaji 10 juta euro. Honda berani bayar plus penalti. Sayangnya penalti yang dimaksud itu adalah penalti 1 kali gajinya yang terutang untuk tahun depan. Sayangnya gosipnya Valera kan kemarin tahu nih posisinya udah kalah nih. Ditambah lagi dengan dia dicerca sama fans Spanyol. Fans Spanyol sendiri loh, bukan fans Italia yang menurut gue mungkin ABR sih. Yang memang nggak terlalu suka sama dia, yang menurut gua mungkin perkara nasionalisme sih kemarin itu. Jadi gosipnya dia sempat ketemu sama Rivola dan Rivola bilang lu ngomong sama pengacaranya Aprilia, jangan ngomong sama gua karena kalau sama gua posisi gua firm, gua akan membela Aprilia.
dia harus menuruti kontraknya dan kami akan mempertahankan dia mau atau nggak mau dia. Dia suka atau nggak suka kerja sama kami, dia harus menyelesaikan kontraknya sama kami. Dan jangan membahas soal perpanjangan klausul karena lu sudah terlanjur mengaktifkan dan itu artinya Jorge Martin, nah gosipnya Rivolo itu bilang kayak gini, Jorge Martin baru bisa kembali balapan kalau statusnya dia membatalkan pengaktifkan klausul. Jadi kemarin Martin itu menjalani pemeriksaan kesehatan dan sayangnya dia belum 100% sembuh. Di Mugello, Paolo Bonora itu sempat bilang bahwa oke, dia boleh ikut tes MotoGP yang mana itu adalah aturan yang dibela-belain sama Papi Rivola demi dia bisa kembali ke Aprilia. Sayangnya itu justru akan dimanfaatkan untuk bisa keluar dari Aprilia. Jadi ya Bonora bilang, oke, kalau dia mau tes MotoGP nggak masalah, nanti sisa atur waktunya, tapi dia harus 100% dulu. Kalau dia belum 100%, dia nggak akan pernah ngetes di MotoGP, tes private. Dan kalaupun dia sudah tes private dan sudah 100% sembuh, dia belum tentu bisa langsung balapan. Kenapa? Waktu itu dia bilang, kami harus memastikan bahwa dia siap secara mental untuk balapan karena absen hampir setengah tahun dari motor itu bukan hal yang mudah, katanya Bonora. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi, Aprilia memang tidak bersedia untuk memberikan dia motor untuk balapan 6 balapan kalau kondisi klausulnya masih diaktifkan. Kan udah gue bilang, itu kan kondisinya akan merugikan Aprilia jelas. Kenapa? Karena kan dia sudah terlanjur aktifkan menurut interpretasi dia di Lemang. Kalau dia nggak aktifkan itu dan dia selesai menunggu 6 balapan dulu baru diaktifkan, itu baru benar. Karena itu adalah interpretasi yang sebenarnya ada di kontrak. Jadi Rivola bilang, kami yang punya kontraknya dan kami tahu interpretasinya. Di situ tertulis pihak pertama, entah pihak pertama atau pihak kedua, pokoknya maksudnya adalah pihak Martin, itu harus menyelesaikan 6 balapan dulu baru memutuskan masa depannya. Bukan 6 balapan pertama yang mana dia tidak pernah mengendarai motor, di mana dia tidak bisa menilai performanya. Jadi di pengadilan pun Aprilia tahu bahwa mereka akan menang karena di situ tertulis bahwa pihak Martin yang harus menilai performanya sendiri. Tidak bisa memakai performa Marco Bes ketika di Lemang. Kan itu 6 balapan di Lemang. Nggak bisa karena memang waktu 6 balapan kemarin kan Marco Bes nggak sebagus itu. Masih ya namanya juga adaptasi 6 balapan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Aprilia tahu bahwa mereka akan menang di atas kertas secara hukum. Nah, Valera nampaknya sudah sadar nih, dia udah terlanjur blunder. Klausul udah terlanjur diaktifkan, mencoba meng-framing bahwa Aprilia memaksa ridernya untuk tetap bekerja. Nggak taunya malah jadi fireback kan. Dia malah diserang sama fans Spanyol kan. Ya, akhirnya dia mau nggak mau gimana kalau tetap klausul ini diaktifkan. Jorge Martin tetap balapan 6 balapan, baru nanti diputuskan performanya. Jangan meragukan Martin untuk bisa memberikan yang terbaik. Tetapi catatannya adalah jangan ada yang memberitahu Martin gimana caranya supaya bisa jadi cepat di atas motor itu. Ya nggak bisa juga. Ya kalau gitu kan lu artinya meraba-raba dan lu artinya baru mulai adaptasi kembali. Ini kan pengembangan udah terlanjur base yang kembangkan. Kalau nggak cocok sama lu gimana? Ya nggak bisa dong. Sementara lu mau klausul tetap diaktifkan, ya nggak bisa kayak gitu. Jelas Aprilia akan rugi, itu namanya bodoh. Udah bodoh kemarin ngasih gaji 5 juta, udah bodoh juga tanda tangan kontrak dengan klausul dalam 24 jam nggak pakai mikir. Ini lagi bodoh, mau ngasih 6 balapan dengan kondisi klausul masih aktif, ya nggak bisa. Jadi Rivolo bilang, lu ngomong sama pengacara gua. Nah, pengacaranya bilang gosipnya seperti ini. Gini, kalau lu mau maksa, mau hengkang, dan lu pikir itu bisa diselesaikan hanya dengan penalti, kan kemarin dia perubahannya adalah dia minta naik gaji, dan kalau nggak dinaikin gajinya dia minta dilepas. Nah itu kan nggak mempan sama Aprilia. Jadi pengacaranya Aprilia bilang kan tertulis di kontrak bahwa penalti itu ditentukan oleh pihak korban. Jadi kalau ada pihak yang meminta hengkang atau memutuskan kontrak, maka pihak yang diputus kontrak yang akan menentukan penaltinya. Ngerti? Jadi Aprilia punya hak menentukan berapa penalti yang dikeluarkan oleh Jorge Martin. Dan ternyata itu bukan cuma 5 juta euro kak. Gosipnya sih sampai 25 juta euro. Banyak banget nggak sih? Dan itu harus diselesaikan dulu sebelum mereka memutuskan mengumumkan bahwa akan melepas Jorge Martin ke Honda. Nah Honda itu gosipnya cuma mau bersedia membayarkan penalti kontrak dia 5 juta euro, maksimal 10 juta euro berdasarkan gaji tahun pertama dia. Nggak bisa sampai 25 juta euro, itu adalah gaji totalnya dia untuk 3 tahun kontrak kalau nggak salah. Nah itu yang diminta sama Aprilia. Nah kan itu misi mustahil kak. Kecuali lu Marc Marquez mungkin bisa bayar. Nah dia nggak bisa. Jadi katanya pengacaranya Aprilia, oh
lu nggak bisa. Kalau lu nggak mau bayar ya kita ke pengadilan, Kak. Dan kami tahu kami akan menang. Karena interpretasinya emang udah jelas. Dia harus ada di atas motornya untuk bisa menilai performa. Karena di situ tertulis pihak Martin harus bisa bersaing untuk podium atau paling tidak top 5. Nggak bisa pakai performanya Marco-Bes di situ. Karena Marco-Bes bukan pihak yang terkait dalam kontrak. Gitu tertulisnya. Jadi ya memang udah gue bilang ini sepertinya blundernya Martin. Jadi usaha untuk meraih simpati juga gagal total. Usaha untuk menang secara hukum juga gagal total. Udah gitu gosipnya gara-gara Papi Peri Puig bilang ini bukan bola. Nah katanya petinggi Jepang agak-agak karena Papi Peri Rivola gosipnya sudah sepakat dengan pejabat Jepang bahwa mereka tidak akan ganggu gugat Martin sampai Aprilia mengumumkan bahwa mereka resmi melepas Martin. Itu sudah pasti. Jadi Dorna itu memang sebelum Mugello itu gosipnya mengintervensi negosiasi kontrak ini sudah menghubungi Papi Peri Puig. Malah gosipnya Opa Espeleta sendiri yang nelpon untuk tidak melanjutkan negosiasi ini. Tetapi ya di Asen Puig cari gara-gara, Valera cari gara-gara. Nah Opa Espeleta turun. Nggak bisa. Karena kalau dia mengizinkan atau melunak, LM akan memasukkan dia dalam teropong mikroskop. Lu siap-siap lu hengkang. Karena gosipnya ada orang Amerika yang akan menggantikan Opa Espeleta meskipun ya dia juga sama tuanya dengan beliau, tetapi dia lebih piawai di industri hiburan dan juga punya pengalaman di F1. Jadinya ya kalau Espeleta agak-agak salah-salah ini, berapa lama sih keluar memonya? Jadinya ya Opa Espeleta bilang no, Puig ya lain sendiri, dan gosipnya dia juga ada di bawah teropongnya LM. Honda kan punya proyek juga di F1 dengan Aston Martin, kalau nggak salah dia mau balik juga ke F1 tahun depan. Ya Audinya ada proyek di F1, Hondanya juga ada proyek di F1. Jadi menurut lo jadi menurut lo berapa lama sih untuk nelpon tolong kasih keluar Puig? Jadi ya memang semudah itu kalau di F1 membuang driver, pembalap dan manajernya. Nggak susah kalau menurut mereka. So Valera mencoba untuk membela. Jadi gosipnya karena dia sudah terlanjur salah langkah, sementara Martin diumumkan kondisi tulang scaphoidnya itu masih ada masalah dan tulang rusuknya itu masih perlu minimal 2 minggu sebelum dinyatakan 100%. Maksudnya diperiksa lagi 2 minggu lagi baru dilihat apakah sudah 100% atau enggak. Yang pasti dia nggak akan ikut Sachsenring. Dan tes MotoGP hanya bisa dilakukan setelah dia dinyatakan sembuh 100% termasuk tulang scaphoidnya. Jadi ini bakal semakin lama dan berlarut-larut. Jadi Valera itu mencoba memberikan pernyataan pers setelah menemui Rivola. Jadi dia bilang, kami selalu ingin memperpanjang klausul ini agar Aprilia dan Jorge memiliki lebih banyak waktu untuk saling menguji seperti apa motornya. Dan pada akhirnya Jorge lah yang harus mencoba motornya. Tidak ada seorang pun yang akan memberitahu dia cara menjadi cepat di atas motor itu. Dia perlu merasakannya secara langsung. Itulah sebabnya kami selalu terbuka untuk memperpanjang batas waktu klausul sejak kami membicarakannya. Dan bahkan sekarang akan sangat baik jika kita memberikan Jorge lebih banyak waktu dan kesempatan kedua, karena jika kami tidak melakukannya, jelas kami tidak bisa mencapai hasil dan performa yang diinginkan. Maka kami harus melaksanakan klausul itu dalam waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh memberitahu Jorge apakah dia akan cepat atau tidak bersama Aprilia. Karena kan para fans bilang, kalau Bes aja bisa podium 2, masa lu nggak bisa? Kan logikanya kayak gitu, karena kan Bes bukan rider Jurdun, lah lu Jurdun. Ngerti nggak? Jadi Valera bilang nggak ada seorang pun yang boleh memberitahu bahwa Jorge Martin akan lebih cepat atau tidak di atas motor itu sebelum dia merasakannya dan mengendarainya sendiri. Itulah yang selalu kami pertahankan, dan karena itulah semangat dari apa yang kami negosiasikan, kita perlu membiarkan Jorge mempertahankan haknya. Karena kalau dia tidak boleh mencoba untuk balapan lagi, maka kami perlu mempertahankan klausul tersebut dalam kontrak. Nah, kan udah gue bilang ini tanda tanyanya Aprilia nggak mau kasih dia balapan kalau kondisi klausulnya masih aktif. Jadi dia bilang Jorge punya hak berdasarkan kontrak untuk mencoba dan menguji sendiri motornya, dan kita perlu memberinya keyakinan itu. Kalau kita tidak bisa memberinya keyakinan itu, maka kita juga sudah memberikan pesan yang salah, dan apapun yang terjadi, dia
mungkin akan memikirkan tujuan yang lain selain Aprilia. Jadi saya tahu Marco memang melakukan pekerjaan yang baik dan kami yakin Jorge juga bisa melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi sekarang kan situasinya sudah seperti ini. Akan sangat menyenangkan kalau dia bisa memahami masa depannya sesegera mungkin sehingga dia bisa fokus pada Aprilia untuk sisa tahun ini. Dari bicaranya udah ketahuan bahwa kalau di sisa tahun ini berarti dia memang pengen hengkang tahun depan. Nah kalau itu kondisinya berdasarkan klausul performa yang nggak bisa kak, mungkin dia berusaha untuk membodoh-bodohi Papi Peri Rivola kemarin. Jadinya Papi Peri Rivola bilang lu ngomong sama pengacara bukan sama gua. Jadi kita lihat nanti perkembangannya ini seperti apa. Yang jelas nanti di part 3 kita akan membahas soal VR46 yang Morbidelli kena penalti gara-gara battle dengan teammate-nya, plus tendangan ala Asen vs tendangan ala Sepang. Itu akan kita bahas di part ketiga nanti, plus perintilan-perintilan tambahan kalau ada. See you next part guys, bye-bye.